Muslim dari Palembang, Muslim dari Bangka Tengah, Muslim dari Bangka Induk, kemarin datang semua ke Masjid Jami. Nah, yang kita sayangkan, kita orang mentok banyak datang. Orang dari luar nyiwa bis. Ada yang dari Palembang sampai mengeluarkan ongkos. Ada yang, ya kalau yang naik bahari mungkin kalau ngajak keluarganya bisa jutaan, dia bisa pulang perginya. Belum makannya di sini. Nah, ini mereka tahu akan hal-hal yang seperti ini baik, mendatangkan keberkahan. Mereka datang jauh-jauh. Kita yang dekat-dekat justru tidak pergi ke tempat-tempat yang baik seperti ini. Nah, sungguh apa? Disesalkan keadaan yang seperti ini. Nah, jadi kita minta untuk tahun-tahun selanjutnya, kita ini orang mentok yang harus menghidupkan syiar-syiar agama yang seperti ini. Karena ini termasuk salah satu syiar. Ketika orang muslim berkumpul dengan jumlah yang banyak, satu, faidahnya silaturahmi di antara kita. Kedua, memperkokoh persatuan kita. Orang lihat, disiarkan di Inews Pangkal Pinang, disiarkan, kemudian di TVRI Bangka Barat ya disiarkan juga, kemudian live streaming dari Majelis Faido, Majelis Bidayatul Hidayah disiarkan juga, yang melihat banyak, sehingga ini syiar untuk orang Islam. Kemudian ketika ada orang yang saling berkunjung karena Allah, maka Allah mengatakan kalian akan mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya mutazawirina fiyya. Kata Nabi, orang yang saling bertemu, saling berkunjung itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Rugi sebenarnya kita sebagai orang daerah sendiri, diadakan acara di daerah kita sendiri tapi kita tidak ikut. Nah, ini rugi. Nah, jadi tadi kita kembali ke acara hall itu sebenarnya diadakan pertama untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat kematian, dengan berziarah kepada orang-orang soleh, berziarah kepada ahli kubur, ingat mati. Kita melihat di depan kita ini kuburan, ada nisan, ada batu. Kita membacakan salam, mengirimkan Al-Fatihah. Hari ini aku yang membaca, besok-besok ada orang, aku lihat dari bawah, mereka yang membacakan Al-Fatihah untuk kita yang di bawah yang sudah menjadi mayat. Nah, jadi ini mengingatkan kita bahwa pada suatu hari akan datang, aku pun akan berada di dalam kuburan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang di hall atau yang diperingati di dalam hall itu adalah seorang ulama, orang yang mereka memiliki ilmu, rasa takut kepada Allah, orang yang soleh, maka ketika dibacakan cerita-cerita mereka akan menurunkan rahmat. Kedua, dibacakan cerita mereka, kita ini kan banyak gak tahu nih. Oh, ternyata di keramat ini banyak orang-orang soleh dikuburkan di situ. Bagaimana cerita mereka? Nah, diceritakan di acara-acara hall. Nah, ini ciri-ciri orang soleh seperti ini. Orang-orang yang mereka ini kekasih Allah seperti ini. Sehingga kita bisa meniru. Ingin menjadi seperti mereka. Ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mereka. Sehingga pada saat kita wafat, kita ini termasuk orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak memberikan kontribusi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi orang yang kata baginda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak zakatnya, bukan yang paling banyak sodakohnya, tapi yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini yang kita sering lupa kadang-kadang. Kita mengira dengan kita sholat berjamaah saja, tanpa memperdulikan dengan kebutuhan-kebutuhan orang yang butuh, orang yang miskin, atau teman kita yang mungkin kebetulan sedang dilanda oleh satu musibah, tanpa memperdulikan itu kita sudah selamat. Jadi Islam ini tidak hanya sholat berjamaah. Islam ini bukan saja hanya masalah kita berzikir kepada Allah, tapi lebih luas daripada itu. Jadi ini yang diajarkan di dalam agama Islam kita. Jadi tadi dengan ada peringatan haul, kita mendengar, oh seperti ini para ulama-ulama kita, seperti ini para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu sekelumit tentang acara haul. Kurang lebih acara haul ini mungkin dimulai di Indonesia ini 200 tahunan yang lalu mungkin, kurang lebih ya. Kurang lebih adat haul itu dimulai 200 tahun yang lalu. Adapun para ulama kita, mereka kenapa tidak perlu mengadakan acara-acara haul? Karena sejarah-sejarah ulama itu dihafalkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka setiap hari itu sudah seperti kita ini yang haul. Kalau kita ini nggak ada acara haul, maka banyak yang tidak tahu tentang sejarah orang-orang soleh. Di mana sejarah orang-orang yang soleh ini penting untuk kita ketahui. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, kadzalika linusabbita bihi wa kullan, kata Nabi, wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan, masing-masing dari cerita nabi-nabi itu wahai Muhammad, nagussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu. Nah, ini cerita tentang nabi-nabi. Nah, kalau kita ini cerita tentang wali-wali, cerita tentang orang-orang yang mengikuti jejak langkah nabi. Jadi Nabi diceritakan cerita nabi-nabi, padahal ini sudah nabi. Bahkan nabinya nabi. Nabi kita Muhammad ini adalah nabinya nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para utusan Allah dari kalangan rasul. Tapi Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kemudian Allah sebutkan faidahnya kenapa kok kami ceritakan cerita tentang nabi-nabi dan rasul-rasul ini wahai Muhammad, manusabbitu bihi fuadak. Kami ingin memantapkan hatimu, ingin meneguhkan hatimu agar kau mengambil pelajaran dari cerita nabi-nabi sebelummu, agar engkau mengambil ibroh dari cerita nabi-nabi sebelummu. Kalau seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran tinggi, memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi, Allah mengatakan kami ceritakan tetap kepadamu wahai Muhammad. Berarti apa? Mendengar cerita orang yang soleh itu ada efek yang sangat jelas untuk memantapkan dan meneguhkan hati. Makanya kita manusia ini punya tabiat senang mendengar cerita. Kita ini senang mendengar cerita. Karena Allah sendiri mengatakan kepada Nabi, semua cerita nabi-nabi itu wahai Muhammad kami akan ceritakan kepadamu dengan tujuan agar engkau semakin teguh, agar engkau semakin mantap, agar engkau tahu dan yakin bahwa engkau di jalan dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi dapat cobaan, Allah akan menceritakan tentang nabi lain yang mendapat cobaan. Nabi Nuh diceritakan di dalam Al-Qur'an, berdakwah sekitar 1000 tahunan. Dakwahnya sekitar 1000 tahunan. Tahu nggak pengikut Nabi Nuh yang ikut selamat di dalam kapal Nabi Nuh ada berapa orang? Berapa orang kira-kira? Untuk orang yang berdakwah 1000 tahun. 1000 tahun. Berdakwah 1000 tahun. Kira-kira berapa orang yang ikut kapal Nabi Nuh? Kira-kira kapal Nabi Nuh kecil apa besar? Kapal Nabi Nuh ini semua bentuk hewan-hewan yang masih ada sampai sekarang ini, itu berarti dia naik di kapal Nabi Nuh. Karena masih ada keturunannya sekarang. Begitu juga manusia, masih ada keturunannya sampai sekarang karena ikut Nabi Nuh. Nah, kira-kira orang yang berdakwah ribuan tahun, berapa banyak orang yang mengikutinya? Kira-kira coba 1000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1000 tahun berdakwah. Nabi Muhammad SAW dakwahnya 23 tahun. Nabi wafat, sahabat Nabi itu kurang lebih 124.000. Berapa tahun? 23 tahun. 124.000. Nabi Nuh dakwah 1000 tahunan. Kira-kira berapa ribu lah? Coba, ayo. Ayo. Kira-kira aja lah. Salah tak ada berdosa tak? Ayo. 10 orang. 10.000. Ayo, yang lebih mahal dikit, ayo.
40.000 yo. Riwayat yang paling banyak yang menyebutkan tentang orang yang ikut Nabi Nuh yang selamat di dalam kapal Nabi Nuh itu cuma 80 orang. 80 orang, bukan 80.000. 80 orang. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan cuma 14 orang. Nabi, bayangkan, berdakwah beribu-ribu tahun, yang ngikut cuma 14 orang. Hah, macam mana lah tuh perasaan Nabi ini, Nabi. Ada mukjizat, Nabi yang namanya juga Nabi. Yang ngikut cuma 14 orang, dakwah 1000 tahun, kira-kira kurang sabar apa Nabi Nuh? Nah, ini kan gambaran. Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, Nabi sebelummu ada yang lebih parah. Dakwahnya, kata Allah, diceritakan di dalam Al-Quran, dakwahnya ribuan tahun dan cuma dapat orang yang sedikit bisa dihitung jari. Nah, ini kan ketika Rasulullah mendapatkan cerita-cerita seperti ini, semakin yakin, semakin sabar, semakin teguh, semakin mantap hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tujuan daripada diceritakan cerita-cerita Nabi. Seorang Rasul, seorang Nabi sudah mendapatkan wahyu, diberikan kekuatan, kesempurnaan di dalam akhlak yang tidak mungkin mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diceritakan cerita-cerita. Nah, untuk itulah kita ini manusia butuh mendengar cerita-cerita. Nah, cerita yang paling bermanfaat untuk kita dengarkan adalah cerita para nabi, cerita orang-orang yang soleh. Nah, untuk itulah dibuat adat berkumpul untuk mendengarkan cerita orang-orang yang soleh. Karena faidahnya sangat besar. Nah, ini tujuan daripada kita berkumpul untuk mengadakan haul tadi. Jadi diantaranya adalah mendengarkan cerita orang yang soleh, yang dapat memantapkan kita, meneguhkan kita, menanamkan kesabaran di dalam hati kita.